Bujangan. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tiada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang. Kalau kosong tidak jadi persoalan. Tapi susahnya menjadi bujangan kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, ngurusi segala macam sendirian. Wow, wow, boleh saja hidup membujang, apabila hidup belum mapan, dengan gonta-ganti pasangan. Yeah. Wow, wow, tidak boleh hidup membujang, galau untuk bebas bergenjang, dengan gonta-ganti pasangan. Kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin, karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Tapi susahnya menjadi bujangan kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, ngurusi segala macam sendirian. Wow, wow, boleh saja hidup membujang, apabila hidup belum mapan, asalkan jangan suka jajan. Yeah. Wow, wow, tidak boleh hidup membujang, kalau untuk bebas bergenjang, dengan gonta-ganti pasangan. Kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin, karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Vicky Roma, sekarang kita berada di program Cafe Force Jakarta, cerita asik for enjoy. Saya pernah membuat grup band namanya Vikara Band. 2005 itu saya membuat album pertama bersama Vikara Band. Lalu di album kedua di 2008, berjalannya waktu saya membuat band. Pada akhirnya ayah saya meminit saya langsung. Nah, disitulah diganti namanya dari Vikara Band menjadi Sonet Rock. Nah, kenapa Sonet Rock? Karena Sonet Rock ini di satu album itu lagu-lagu karya dari ayah saya. Nah, cuman kita genrenya kita bikin rock gitu ya. Kita bikin rock, jadi makanya namanya Sonet Rock. Kalau konsepnya sih rock. Jadi Sonet Rock itu memang pure rock. Jadi bukannya rock dangdut atau dangdut rock gitu ya. Pure rock. Karena tidak ada unsur ciri khas dari dangdutnya yaitu gendang. Jadi Sonet Rock itu ya memakai drum. Nah, jadi karena memang di samping itu saya hobinya di musik rock ya. Bukannya berarti saya tidak mencintai musik dangdut. Tentunya sebagai putra raja dangdut dunia, ya saya juga sedikit banyaknya menguasai lagu dangdut walaupun tidak profesional gitu ya. Nah, jadi titisan rock ini dari ayah saya tuh nitisnya tuh ke saya, hobi rocknya gitu loh. Itu kurang lebih mungkin sekitar 1 tahun ketika saya membuat album Sonet Rock itu, karena yang namanya perubahan genre ya dari dangdut ke rock itu memang agak ada kesulitan ya. Jadi dan juga memang harus lebih hati-hati lagi supaya antara liriknya, aransemen musiknya itu semuanya harus kawin gitu ya. Nah, jadi di sini memang prosesnya lumayan lama, dan di samping itu memang ada program juga. Apa program itu? Yaitu pada saat itu saya juga harus diet badan gitu ya. Jadi prosesnya lumayan lama. Ya, kontribusi dari bokap sih itu pasti ada ya. Jadi setiap lagu per lagu itu hasilnya saya dengarkan aransemennya. Jadi saya bilang, "Pak, ini gimana? Ini kalau kata beliau bungkus ya kita bungkus gitu ya. Kalau beliau bilang, "Oh, ini nyanyi kamu di sini masih ada cengkoknya nih. Kalau bisa jangan dikasih cengkok di sini," gitu ya. Nah, karena kan kamu kan di sini nyanyi rock gitu ya. Ya itu kita rubah. Banyaklah masukan-masukan dari beliau, mulai dari aransemen sampai ke teknik bernyanyinya gitu ya. Karena sedikit banyaknya pada saat itu saya masih ada ada dangdutnya juga, karena kan yang saya bawakan kan lagu-lagu dari dangdut ya. Memang untuk tampil di TV memang banyak, ada beberapa televisi yang meminta Sonet Rock untuk tampil, tapi kita kemarin itu sebelum COVID-19 kita lebih fokus ke off air ya, karena sudah ada beberapa kontrak off air Sonet Rock. Nah, jadi kita lebih mendahulukan kontrak-kontrak yang sudah ada.
Ya saya rasa yang namanya pandemi COVID-19 ini mendunia. Artinya semua dunia telah menerapkan yang namanya lockdown, PSBB mungkin ya. Khususnya di Indonesia. Nah, jadi kita juga sebagai warga negara Indonesia harus taat kepada peraturan-peraturan terhadap pemerintah seperti lockdown, PSBB, memakai masker, dan disarankan social distancing gitu ya. Nah, kita sebagai warga negara harus taat mengikuti pemerintah. Nah, jadi apapun cerita tentang COVID-19, kita sebagai warga negara yang mempunyai pemimpin, tetap kita harus patuh pada pemimpin kita. Menghilangkan kejenuhan ya bikin kegiatan-kegiatan di rumah gitu ya. Seperti saya sama istri saya gitu ya, kayak nempel-nempelin wallpaper gitu ya. Terus ya pada akhirnya saya juga sempat jualan online gitu ya. Insya Allah Sanetrok ini mau bikin hit single. Karena untuk kondisi sekarang ini belum kondusif untuk membuat full album ya. Untuk membuat album, jadi untuk eksistensi ini sedang progres. Sanetrok akan membuat hit single. Ya memang dari almarhum ibu saya itu memang ibu saya itu anak band ya. Ibu saya anak band, terus adik-adik dari ibu saya juga memang ada anak band juga. Ada juga guru gitar gitu ya. Nah, dan papa juga dulu sebenarnya sebelum didangdut membawakan lagu-lagu musik-musik rock gitu ya. Nah mungkin yang menurunkan darah rocknya ini saya gitu. Nah darah dangdutnya menurun ke adik saya Rido gitu ya. Nah, tapi saya dari kecil saya mempunyai paman itu Iwan Saverius, mantan basisnya Edan E dulu. Dulu sebelum dia di Edan E punya grup band namanya Jet Layer. Nah saya waktu masih kecil tuh kalau om saya kemana-mana acara-acara panggung di kampus-kampus saya selalu ikut. Saya selalu ikut dan saya selalu menikmati musik-musik rock itu sehingga di situ saya menggemari musik-musik rock gitu ya. Akhirnya tertuanglah di Sanetrok ini. Dari SMP ya, saya dari SMP kelas 2. Saya mudah tertarik dengan musik rock ya. Saya dulu juga senang dengerin Deep Purple, Led Zeppelin gitu ya. Seperti Judas Priest, Black Sabbath gitu ya. Saya senang menggemari musik-musik rock gitu. Dulu ada salah satu rock pada saat itu Manowar itu saya juga suka. Kalau nama orok saya itu Vicky Zulfikar. Nama tenarnya dulu sempat pakai nama Vicky Irama. Karena yang memakai Irama sudah banyak, akhirnya di Sanetrok saya memakai Vicky Roma. Nah, jadi sekarang nama KTP saya pun pada saat itu Pak Lurahnya yang menuliskan nama KTP saya itu Vicky Roma Irama. Nama asli Vicky Zulfikar itu ya ayah saya yang memberikan nama.
Kalau saya lahir itu di tanggal 30 September ya. Ya alhamdulillah usia saya juga masih muda sekarang ya. 1976 saya lahir ya. Umur boleh tua tapi jiwa tetap harus milenial. Saya masa kecil saya itu sekolah saya di daerah, saya dilahirkan di Tebet. Sekolah pun saya juga di daerah Tebet. SMP saya sempat pesantren ya di Probolinggo. Nama pesantrennya Zainul Hasan Genggong. Di situ saya kurang lebih sekitar 3 tahun lah. Setelah saya dari pesantren, saya ambil sekolah umum lagi di Jakarta sampai saya lulus. Saya juga pernah kuliah di Pancasila, Universitas Pancasila, ambil ekonomi. Ya selebihnya karena saya hobi di musik, ya saya tekuninnya di musik gitu. Masa kecil saya itu ya di daerah Tebet. Jadi kalau zaman dulu, anak-anak kecil zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu zamannya saya, anak kecil itu yang didengar itu ya lagu-lagu anak kecil gitu loh. Ya, kalau sekarang kan anak-anak kecil nih dengarnya lagunya kan yang lagu-lagu orang-orang dewasa. Kalau zaman saya nggak ada yang namanya anak kecil ya lagunya lagu-lagu anak kecil gitu ya. Penyanyi-penyanyi cilik pada zaman-zaman dulu gitu ya. Nah jadi seperti permainan-permainan apa ya dibilangnya kayak permainan galasin, main bentengan dibilangnya. Terus apa sih yang melempar apa tuh bete apa gitu ya. Yang lompat ningkring-ningkring. Sekarang ini udah nggak ada permainan-permainan itu. Main permainan tak umpet, permainan gangsing, terus banyak lah yang sekarang ini memang ya sudah nggak ada lagi gitu. Jadi sekarang ini anak-anak sekarang ini saya lihat ya mereka demennya hobinya malah ke mall-mall ya. Saya ini dari kecil memang sudah terbiasa sampai sekarang jarang ketemu dengan ayah saya. Karena beliau itu memang dari dulu sibuk tur keliling dengan sonetanya. Nah, sampai sekarang saya pun juga jarang, tidak seperti anak-anak pada umumnya yang ya mungkin kalau orang tua kerja kantoran kan jam-jamnya kan ada. Sore bisa ketemu. Kalau saya itu jarang ketemu ayah saya. Apalagi sekarang saya sudah selama saya berumah tangga semakin jarang ketemu gitu ya. Karena kesibukan beliau. Beliau kalau tidak konser, beliau tausiah keliling kemana-mana gitu. Jadi untuk waktu memang untuk keluarga, waktu beliau itu sangat susah. Kenangan saya yang paling berkesan itu dulu kita setiap malam minggu itu pasti sama papa tuh kalau nggak nonton bareng, makan malam bareng. Itu biasanya setiap weekend. Kita sekeluarga kita makan bareng bersama, kalau nggak nonton gitu. Itu yang paling berkesan gitu ya. Ya dulu saya kalau masih remaja itu memang saya tuh dari dulu hobinya sepedahan. Sepedahan sampai menikah pun, sampai saya udah berumah tangga pun saya masih hobi sepeda. Jadi saya tuh hobi sepeda gunung. Olahraga saya itu olahraga sepeda yang ekstrim ya.
Itu saya main downhill. Nah itu saya kalau dulu itu zamannya saya masih main sepeda downhill itu keliling. Kalau enggak saya misalnya di Bali ada trek downhill, saya datang ke Bali. Terus saya ke daerah Semarang gitu ya, ke Bromo gitu ya. Nah, jadi ada trek-trek di luar kota di mana yang kira-kira ada trek downhill yang ekstrim. Nah itu saya samperin. Sama istri saya juga saya ajak gitu ya. Cuman istri saya nggak ikut sepedahan. Saya dan kawan-kawan gitu. Prinsip hidup saya adalah lebih baik dijolimi orang daripada kita yang jolim. Itu prinsip hidup saya. Salah satu yang menyebabkan darah tinggi, pemarah. Jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh rezeki susah. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah, banyak ruginya jadi pemarah. Musuh berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Banyak untungnya jadi peramah, teman berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Yeah. Jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh rezeki susah. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah, banyak ruginya jadi pemarah. Musuh berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Banyak untungnya jadi peramah, teman berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Ya. Momen yang paling membahagiakan itu ketika ayah saya punya waktu, kita bisa makan bareng. Itu momen yang paling membahagiakan karena kenapa? Untuk mengatur waktu beliau itu nggak gampang. Janji sekarang, misalnya gini, oke ya besok, Sabtu besok kita makan bareng. Nah itu kependingnya itu bisa setengah tahun, paling cepet tuh bisa 3 bulan. Jadi ya
karena kesibukannya beliau ya. Nah, ketika beliau itu punya waktu, itu yang sangat paling membahagiakan buat saya pribadi dan buat saudara-saudara saya yang lain tentunya. Karena disitulah momen kita bisa berkumpul semua. Dulu Soneta itu pernah main di Situbondo. Saya sama adik saya Romi yang persis di bawah saya. Kita tidur di salah satu penginapan di Pasir Putih. Nah itu tiba-tiba jam 12 malam saya tidur berdua sekamar sama adik saya. Jam 12 malam pintu kamar saya dan ketok. Begitu saya ngendusin, nggak taunya papa yang ngetok pintu. Saya pikir udah waktunya masuk subuh gitu ya. Begitu saya lihat jam, waduh tengah malam. Akhirnya saya bangunin lah adik saya. Sama papa saya disuruh cuci muka. Terus tiba-tiba papa tuh sudah menyiapkan perahu, kayak perahu nelayan gitu ya. Yang kiri kanannya itu ada penyeimbangnya tuh dari kayu. Nah, jadi saya berempat, saya, adik saya, papa sama tukang perahunya berempat. Ini tengah malam jam 12. Saya disuruh naik perahu, kita naik perahu. Perahu itu disuruh ke tengah sampai lampu darat itu nggak kelihatan. Jadi benar-benar penerangan itu hanya patromak yang ada di perahu itu gitu. Begitu sudah sampai tengah, lampu darat sudah menghilang, tidak kelihatan. Di situ saya disuruh berenang, disuruh nyebur sama adik saya. Kata papa saya, ayo kita berenang. Saya kaget sama adik saya. Ah, berenang? Saya bilang, ayo kita berenang. Bener nih pak? Iya bener. Akhirnya papa saya berenang duluan nyebur. Akhirnya saya sama adik saya nih, ya udah lu duluan. Akhirnya ya udah akhirnya kita berenang lah, nemenin papa di situ. Awal kita berenang masing-masing. Cuman pada saat itu saya nggak berani jauh-jauh dari perahu gitu ya. Nah tiba-tiba papa saya manggil, ayo semua Vicky, Romi sini gitu. Pegangan tangan. Saya di situ nanya, ini kita kalau dimakan, kalau ada ikan hiu gimana nih pak? Saya bilang. Ya papa saya jawab dengan santai. Ya kalau emang udah waktunya mati dimakan ikan hiu ya mati aja di sini gitu kan. Oh gitu ya. Nah sekarang kita pegangan tangan, kita ngaji, ikutin papa. Kita ngaji di situ. Kita ngaji itu kurang lebih sekitar 2 jam saya tuh berendam di laut tuh. Lama. Habis kita ngaji udah saya lupa beberapa ayat gitu ya, lumayan banyak juga. Setelah itu saya pikir udah selesai. Nah tapi papa masih berenang. Akhirnya kita berenang. Setelah itu papa saya suruh kita berdua suruh naik perahu. Udah kita naik perahu udah pulang. Nah, jadi papa saya itu sudah menghitung waktu. Jadi begitu nyampe ke hotel sudah tidak lama lagi masuk subuh gitu ya. Jadi udah nyampe hotel, masuk kamar, kita bilas, ambil wudhu, langsung berjamaah sama Soneta Group. Sampai sekarang yang bikin saya terharu itu, bayangin saya di tengah laut, saya mengaji. Itu yang bikin saya terharu. Sampai sekarang maksud dan tujuannya papa itu saya tanya, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Apa? Kenapa kok malam-malam, tengah malam saya diajak ke tengah laut, saya disuruh berenang. Pada saat itu ya lagi dingin-dinginnya. Nah itu buat saya yang mengharukan pada saat kita berpegangan tangan, bertiga, kita mengaji. Itu yang paling mengharukan buat saya.
Eh, dulu saya pernah ya waktu masih ya sebenarnya sih banyak lah ya momen yang lucu sama beliau tuh. Ada sih dulu yang masih saya ingat itu, waktu saya masih kecil berenang di salah satu hotel. Memang hotel itu langganan lah, langganan keluarga di tengah-tengah kota. Nah, jadi saya lagi anak-anak berenang, tiba-tiba ada anak bule. Anak bule nih memang bandel gitu. Saya masih kecil, saya lagi anak-anak berenang, totonya kepala saya dilelepin tuh sama tuh anak bule. Wah, saya gelagapan, saya dilelepin. Nah, papa melihat. Begitu papa melihat, disamperin lah tuh anak bule, saya ditolongin lah. Tuh anak bule suruh minggir, saya tolongin. Sama papa saya dinaikin dari atas air. Nah, tuh anak bule sama papa saya disamperin. Disamperin, sama papa saya diangkat, dilemparin lagi ke tengah kolam renang gitu kan. Wah, itu saya senengnya minta ampun ngeliatnya tuh, artinya yang ngebalas nih bapak gue gitu kan, pada saat itu ya, namanya kita masih bocah gitu kan. Ya sekarang ini saya lagi mempunyai kesibukan silaturahim berkeliling ke forsa-forsa yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah saya bisa keliling seluruh Indonesia. Sekarang sudah berjalan silaturahim yang ke-7 ya. Yang ke-7 kan 6 ya itu ya, Dim. Ke-7 ya. Yang ke-7 ya. Saya sudah berkelana yang ke-7 silaturahim ke forsa-forsa ya. Nah, jadi sekarang saya lagi fokus itu silaturahim ke saudara-saudara forsa yang ada di Indonesia. Terakhir kumpul sih belum lama ya, belum lama. Kita kumpul di salah satu kediamannya papa di daerah Depok ya. Di situ juga sekaligus studio Soneta. Nah, kita berkumpul di situ sambil barbekyuan gitu ya. Idul Adha kemarin juga kita kumpul juga. Saya waktu itu memang mengalami kecelakaan. Waktu saya dapat undangan acara motor besar di daerah Jawa Tengah, di Wonosobo. Nah, sebaliknya dari sana, saya bersama istri saya boncengan, pulangnya saya mengalami kecelakaan. Dari situlah saya cedera pada kaki saya, jadi sampai sekarang saya memakai tongkat. Berkelana pun, kunjungan ke saudara-saudara saya forsa juga saya tetap masih memakai tongkat. Berkeliling memakai motor besar ini dengan kondisi saya juga memakai tongkat. Artinya saya tidak putus asa dengan keadaan saya saat ini. Karena hidup itu harus terus berjuang. Jangan lemah, harus tetap berjuang. Nah, disinilah saya dengan silaturahim ke teman-teman, ke forsa-forsa yang ada di Indonesia. Nah, itu ibadah lah ya. Di samping ibadah, kita bisa lebih dekat lagi kenal kepada saudara-saudara forsa. Kalau kita dari kecil sudah terbiasa melihat orang tua kita itu dibully ya, yang bener aja dibully gitu. Nah, jadi
Sampai sekarang dengan kemarin ada terakhir ada kasus, bukannya kasus ya, ada masalah terakhir itu, kita sudah terbiasa lah dengan bulian orang kepada ayah saya, ke orang-orang yang tidak menyukai ayah saya, karena kita keluarga menyadari bahwa Rhoma Irama itu ada yang menyukai dan ada yang tidak menyukai. Mungkin ada yang syirik, gitu ya. Ya macam-macam lah karakter orang. Jadi bagi saya pribadi, orang-orang yang suka ngebully, itu yang pada nggak punya kerjaan aja gitu. Tapi kita menghadapinya dengan santai, dengan senyum, bahkan kita mendoakan orang-orang itu. Beliau itu di mata saya itu komplit. Guru, orang tua, keramat saya. Beliau juga guru saya. Beliau juga bisa dijadikan sahabat. Ya. Jadi ayah saya ini tegas tapi fleksibel gitu. Dalam hal-hal yang prinsip beliau tegas. Ya. Dalam memimpin beliau tegas tapi fleksibel. Bukan yang diktator. Saya tidak pernah melihat ayah saya itu seorang ada karakter diktator, itu tidak ada. Dengan adanya dulu saya pada saat saya bikin grup band Vikara, band rock itu, saya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Karena yang ada dalam pikiran saya, gue ini anaknya Raja Dangdut, bapak gue pasti maunya gue nyanyi dangdut gitu kan. Ternyata begitu saya curhat, ngeberaniin diri, saya punya grup band, ayah saya bilang, ada nggak contoh-contoh lagunya? Begitu saya dengerin, ayah saya bilang, dunia kamu nih di sini bukan di dangdut. Ini dunia kamu. Nah di situ saya baru mengetahui, oh ternyata ayah saya ini orang yang demokrasi gitu ya, artinya tidak diktator. Nah di situ saya lepas lah, seneng. Artinya wah gue diizinin nih menggemari selain dangdut gitu ya. Nah cuman amanah beliau memang ada amanah untuk menjadi apapun. Beliau cuman minta sama anak-anaknya itu, beliau tidak terlalu mengharapkan anak-anaknya seorang sarjana. Ya semua sih orang tua pengen anak-anak itu yang terbaik ya. Tapi semua ini kan kembali lagi ke takdir. Jadi beliau juga mengatakan, Papa nggak harus melihat kamu tuh menjadi seorang sarjana. Amanah Papa buat anak-anak Papa itu cuma satu nih kata beliau. Satu ini tapi kuncinya dunia. Apa itu? Akhlak. Jaga akhlak kamu di mana kamu berada. Apapun hobi kamu, jaga akhlak kamu. Gitu. Ini kuncinya dunia. Nah, di situ yang sampai sekarang itu saya jaga. 5. Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda
sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Selagi kau sehat, bekerja yang giat, usia yang muda jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan foya-foya. Gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini. Agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadap ilahi. Dari itu, marilah kawan semua, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Ya, pertama, harapan buat saya pribadi adalah Soneta terus syiar lewat lagu-lagunya, dan semoga semua pemain-pemain Soneta diberikan kesehatan, diberikan panjang usia, khususnya kepada ayah saya, supaya Soneta ini bisa tetap eksis dalam syiar-syiarnya lewat lagu. Ya, saya memang sangat tahu ya, Forsa itu sebelum ada nama Forsa, aduh namanya lupa saya apa gitu ya. Nah, akhirnya itu tadinya nih fansnya Rhoma Irama nih banyak namanya gitu. Akhirnya dijadiin satu, jadilah terbentuk namanya Forsa. Nah, ternyata begitu semuanya dijadikan satu, jadi nama Forsa, ya memang ya jauh lebih rapi lah ya. Artinya yang tadinya banyak masalah sana sini, dengan adanya berbagai macam nama gitu ya, dengan adanya sekarang ini jadi satu, Forsa, Fans of Rhoma and Soneta. Bahkan sekarang semakin besar lah Forsa ini. Jadi saya sangat tahu persis lah ya perjalanan sebelum nama Forsa ini menjadi Forsa gitu ya. Ya, tentu harapan saya kepada Forsa tetap istiqomah,
untuk melestarikan karya-karya dari ayah saya. Karena dengan adanya melestarikan berarti Forza juga bersiar. Ya, harapan saya siapapun ketuanya, siapapun yang menjadi ketua umum Forza Indonesia bisa membawa Forza ini ke yang lebih baik lagi dan bisa membesarkan sayap Forza lagi. Saya kebetulan saya juga pembina dari Forza Nasional ya. Nah, sebagai pembina, amanah saya kepada ketua umum Forza yang akan datang, siapapun orangnya, membawa Forza ke lebih baik dan sayapnya bisa melebar lagi. Untuk seluruh anggota Forza yang ada di Indonesia, ingat bahwa kepada Forza ini ada yang suka dan ada yang tidak. Dengan adanya orang-orang yang tidak suka dengan Rhoma Irama, mereka juga bisa menyusup lewat Forza. Ya. Nah, artinya apa? Forza ini harus tetap solid. Harus tetap merapatkan barisan. Permasalahan-permasalahan internal khususnya itu jangan menjadi besar, segera dimusyawarahkan, terapkan Pancasila. Dengan adanya dimusyawarahkan, insya Allah permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Yang namanya berorganisasi itu kan isi kepalanya banyak. Nah, jadi ketika ada pendapat-pendapat yang tidak diterima dengan ketuanya, jangan berkecil hati apalagi ngambek gitu ya. Memang inilah organisasi. Nah, jadi kalau yang namanya berorganisasi itu, kita memang benar-benar yang namanya kedewasaan kita tuh dicoba, diuji kedewasaan kita. Ketika ada saran kita, pendapat kita itu tidak terpakai misalnya. Bukannya berarti tidak terpakai itu, bukannya berarti kita tidak disukai, bukan. Karena kan yang namanya pendapat itu ada yang pas, ada yang tidak. Dilihat kondisinya gitu ya. Nah, jadi harapan saya kepada seluruh Forza Indonesia, segala permasalahan internal jangan dibesar-besarkan, jangan menjapri, bikin isu, ngegosip. Sebaiknya langsung dicurhatkan ke ketua, minta dimediasi kepada ketua. Itu aja masukan dari saya. Oke, semua yang telah menyaksikan curhatan saya, jangan lupa kita teriak yang sekuat-kuatnya, yaitu Forza keren! Buta. Terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya. Terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia.
tanpa penglihatan. Dijalani hidup ini tongkat yang di tangan, menjadi teman abadi begitu derita. Nasib orang buta hidup di dunia di dalam gulita. Suara cuma dengan suara dia mengenal orang sekelilingnya. Meraba cuma meraba-raba, dia menelusuri jalan hidupnya. Tanpa penglihatan dijalani hidup ini tongkat yang di tangan, menjadi teman abadi begitu derita. Nasib orang buta hidup di dunia di dalam gulita. Suara cuma dengan suara